Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dian Sarin Anwar. Saya bertugas di Dinas Pendidikan Unit Kerja SMK Negeri 7 Garut. Tugas inti saya adalah sebagai guru produktif teknik kendaraan ringan otomotif. Em, untuk tahun ajaran 2022-2023, saya diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana. Kemudian juga diberi tugas tambahan sebagai ketua lembaga sertifikasi profesi atau ketua PP1 SMK Negeri 7 Garut. Juga diberi tugas tambahan sebagai ketua tim SMK PK reguler tahun 2022 SMK Pusat Keunggulan. Kebetulan SMK Negeri 7 Garut ditetapkan sebagai SMK Pusat Keunggulan atau Center of Excellence di bulan Mei 2022. Kemudian saya juga diberi tugas tambahan sebagai ketua tim SMK Pusat Keunggulan SPD Skema Pemadanan Industri sama di tahun 2022-2023. Dan sekarang sedang menyusun merintis mengenai SMK BMD itu Badan Usaha Daerah dalam rangka perintisan untuk menuju SMK 7 menuju SMK BMD. Adapun permasalahan-permasalahan yang muncul pada saat pembelajaran untuk tugas inti di mana kebetulan saya mengajar siswa kelas 12. Kelas 12 siswa ini sekarang sedang melaksanakan Prakrin atau PKL, praktek kerja lapangan, sehingga kami agak sedikit kesusahan atau kesulitan dalam proses pembelajaran. Kami mencoba untuk melakukan pembelajaran jarak jauh dilakukan secara daring ataupun secara jadwal monitoring pada saat langsung berkunjung ke pihak perusahaan. Namun tentunya ada sedikit permasalahan atau kendala-kendala dengan sistem pembelajaran jarak jauh maupun karena waktu terbatas pada saat monitoring di tempat kerja mereka di tempat PKL. Kemudian yang berikutnya adalah permasalahan mengenai hubungannya dengan tugas tambahan, yaitu mengenai FSP P1. Kita minimnya jumlah asesor yang dimiliki tiap masing-masing kompetensi. Sehingga ini juga menjadi kendala kami dalam proses penyelenggaraan uji sertifikasi siswa oleh pihak LSP. Selain dari minimnya jumlah asesor, juga fasilitas sarana prasarana penunjang yang masih minim, ya, yang masih minim sesuai dengan standar dunia industri ataupun standar Badan Nasional Standar Profesi atau BNSP yang sesuai dengan skema sertifikasi atau dijadikan tempat uji kompetensi. Jadi fasilitas yang masih minim ini ya, jadi juga satu kendala bagi kami. Adapun salah satu cara-cara solusi yang kami coba terapkan yaitu bertahap melakukan koordinasi dengan ini berkaitan dengan jumlah asesor yang minim. Kami mencoba untuk berkoordinasi dengan LSP-LSP lain, baik itu secara setingkat kabupaten di Kabupaten Garut dengan LSP-LSP yang ada di Kabupaten Garut, kemudian juga dengan tingkat provinsi Jawa Barat dan juga secara nasional melalui secara langsung maupun melalui grup karena kami juga masuk di dalam grup baik itu secara kabupaten, grup LSP P1 baik secara kabupaten, kemudian provinsi ataupun secara nasional. Sehingga kami dapat informasi di sekolah mana tentunya yang menyelenggarakan pelatihan untuk diklat asesor. Sehingga kami mencoba untuk secara bertahap mengirimkan guru-guru kompetensi untuk melakukan diklat dijadikan sebagai asesor kompetensi. Kemudian untuk fasilitas kita coba secara bertahap untuk mengadakan pengadaan
di fasilitas, tentunya secara bertahap, by step, untuk pemenuhan kebutuhan sesuai dengan standar TU, tempat uji kompetensi. Kemudian hubungannya dengan eh, pusat keunggulan atau SMK pusat keunggulan SMK PK, kendalanya yaitu yang pertama diantaranya adalah pemahaman mengenai mindset mengenai PK. Ini yang jadi kendala kami di mana tidak semua pihak pada saat awal kita penyusunan program di SMK PK sama persepsinya. Mungkin ini yang jadi kendala karena untuk PK ini semua diarahkan untuk sama persepsinya. Kemudian yang berikutnya adalah penyusunan program kerja. Ini juga jelas jadi salah satu kendala kami karena tadi mungkin diawali dengan kejelasan, ketransparansian konsep dan PK ini. Kemudian yang ketiga adalah waktu, waktu pelaksanaan hidup SMK PK ini karena ditentukan kisaran kurang lebih dari bulan Mei kita dapat penetapan SK sebagai sekolah pusat keunggulan. Ini dengan waktu yang mepet, ini tentunya kami agak sedikit kerepotan dalam penyusunan baik itu persamaan persepsi maupun konsep yang akan dibuat di program kerja yang disiapkan. Kemudian kendala berikutnya adalah kami yaitu pada saat proses pengadaan pembelanjaan aplikasi Sipla di mana kami terkendala yang pertama adalah mengenai koneksi, kemudian kedua mungkin server, karena mungkin hampir sama semuanya rata-rata menggunakan aplikasi Sipla, walaupun banyak mitra yang ditawarkan oleh pihak kementerian. Tentunya juga adalah harga. Harga dari barang yang memang ditawarkan di aplikasi itu pada saat penentuan rencana penyusunan program RAB itu dan waktu proses pelaksanaan realisasi pembelanjaan pengadaan itu ternyata ada perubahan-perubahan sehingga ini juga jadi kendala kami pada saat penyusunan dan perealisasian program-program. Nah, salah satu solusi-solusi diantaranya adalah yang pertama mengenai persamaan persepsi mindset. Kita coba dilakukan proses secara kontinu mengadakan rapat-rapat koordinasi dengan rekan-rekan semua tim, semua warga dan juga warga yang ada di SMK 7 dan juga pihak-pihak yang terkait mengenai persamaan pemahaman mengenai konsep dari SMK PK ini sendiri arahnya kemana juga secara memberikan kejelasan apa yang kami dapat kita coba jelaskan dan kita coba arahkan secara transparan supaya kita sama persepsi mengenai konsep dari SMK dan program kerja dari SMK PK ini. Kemudian program kerja yang disusun secara bersama-sama. Tentunya program SMK PK yang disusun ini tidak mungkin kita selesaikan oleh satu orang atau dua orang. Maka kita butuh tim yang memang secara bersama-sama untuk menyusun program dan juga time scheduling. Sehingga ini juga berhubungan dengan permasalahan waktu yang mepet, bagaimana kita coba mengefektif dan mengefisiensikan waktu dengan waktu yang mepet agar program-program yang kita sudah susun sebelumnya ini bisa seoptimal mungkin bisa terrealisasi. Dan yang berikutnya adalah mengenai kendala aplikasi, maka kami tidak lepas dari koordinasi dengan fasilitator-fasilitator yang dari kementerian, tentunya dari Direktorat SMK, kami tidak lepas untuk berkoordinasi bagaimana solusi secepatnya mencari solusi baik itu apabila tidak bisa terselesaikan oleh kami maka kami konsultasikan dengan pihak fasilitator-fasilitator dari pihak kementerian dan juga dinas-dinas terkait yang memang bisa diharapkan membantu. Alhamdulillah sampai saat ini kita bertahap eh, sedikit demi sedikit program karena kita di bulan September sekarang bisa program-program hampir lebih dari 70% itu bisa
direalisasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.